Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun baru Hijriah 1442 ini, mudah-mudahan Allah terus berikan nikmat tawadu untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Izzuddin dalam sejarah Al-Ma'arif merendahkan diri atau ikhtibar adalah tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadu itu adalah refleksi dari watak rendah hati, tidak merasa besar. Orang yang berwatak rendah hati secara psikologis bersedia merendahkan diri agar tidak takabur. Jadi tawadu adalah cermin pribadi yang berwatak rendah hati. Secara substansial, orang yang merendahkan diri di hadapan manusia tidak berarti hina. Dia hanya tidak lagi membutuhkan pujian sesama manusia. Dia hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri di hadapannya. Apalagi sejati manusia itu rendah, kendati meninggikan dirinya akan tetap rendah hakikatnya. Maka saudaraku yang berbahagia, pahala tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga di hadapannya. Seperti terurai dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Hud, surat ke-11 di ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah pahala tawadu yang berdimensi eskatologis. Maka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Imam Nawawi Tanar Al-Bantani dalam kitab beliau yang fenomenal Tanqihul Qaul Al-Hasis, berarti mengagukannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, di mana diriwayatkan oleh Imam Tabrani, barang siapa yang bersikap merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggikannya. Dan barang siapa yang bersikap sombong, maka Allah akan merendahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 di ayat 34. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang merendahkan diri. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan merendahkan diri menurut pengarang tafsir Jalalain adalah orang yang taat. Maka ciri khas orang yang tawadu adalah orang yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merendahkan diri di hadapan manusia berarti juga merendahkan orang lain, membanggakan dirinya. Sebab sifat manusia memang suka berbangga dalam hal apapun. Baginda kita Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disampaikan diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan diri, sehingga sebagian kalian tidak membanggakan diri kepada sebagian yang lain. Untuk itu, orang yang membanggakan dirinya dapat dilakukan dengan membanggakan dirinya juga. Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Lubabul Hadis mengungkap hadis baginda kita Rasulullah SAW bahwa bersikap sombonglah kamu terhadap orang yang sombong, karena sesungguhnya bersikap sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Namun tidak demikian hanya kepada orang-orang yang fakir. Baginda kita Rasulullah SAW melarang bersikap sombong kepada mereka. Dalam Lubabul Hadis, baginda kita Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersikap sombong kepada orang fakir, maka Allah akan melaknatnya. Dan barang siapa yang sombong kepada ulama, maka Allah akan membuka kejelekannya. Selain itu,
merendahkan diri, berhati mencontoh sikap para nabi. Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan, seperti dikutip oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, bahwa sikap merendah termasuk akhlak para nabi, sementara sikap sombong termasuk akhlak orang-orang kafir dan para Fir'aun. Tentulah mencontoh akhlak mulia para nabi akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di antaranya adalah pahala tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna tawadu'a ya Allah. Allahumma rzuqna tawadu'a ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.